Ketika bohong, jadi fatal. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi tadi tuh aku bohong ke guru aku bilang kalau tugas aku ketinggalan di rumah, tapi sebenarnya aku nggak kerjain tugas itu. Mereka itu telah diberkati, maka mereka pun juga tidak memikirkan akan dirinya sendiri. Kalau misalnya uang mereka meskipun contohnya tinggal sedikit, contoh untuk 1 kali makan gitu, tapi ada yang lebih membutuhkan orang lain. Nah, maka jemaat mula-mula mereka mengutamakan keselamatan jiwa orang lain terlebih dahulu. Apapun hasil daripada keuntungan penjualan tanah itu akan menjadi bagian daripada, kalau istilahnya sekarang adalah bagian daripada gereja, pekerjaan pelayanan, maka mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri. Udahlah, gak usah lah, kita kasih segini aja lah, sisanya ya yang laba besar. Aduh guys, tadi aku buat kesalahan tahu. Kenapa lagi kamu? Jadi tadi tuh aku bohong ke guru aku bilang kalau tugas aku ketinggalan di rumah, tapi sebenarnya aku nggak kerjain tugas itu. Astaga, Ayes, inget ya, kalau kita bohong ke manusia, itu sama aja loh kalau kita bohong ke Tuhan juga. Iya, bener banget. Tapi yaudah deh, nanti aku minta maaf dan pastinya aku nggak akan ngulangin hal yang sama lagi. Nah, mantep banget. Nah, anyway guys, kejadiannya Ayes ini sama loh kayak pelajaran kita. Sama kayak di Alkitab juga ada, di mana dia berbohong dan dampaknya fatal banget. Oh iya. Emang cerita apa Kak Dea? Penasaran Spill dong, kan? spill, Spill mau banget. banget. Pas banget pelajaran kita hari ini, cornerstone kita di pelajaran sahabat keempat. Judulnya Wow. adalah meninggal karena uang. Wow. Tapi sebelum itu, aku juga nggak akan bohongin teman-teman Cornerstone kalau Hope Channel itu menyediakan buku yang banyak seperti ini, Cornerstone, supaya teman-teman Cornerstone juga bisa belajar kayak kami. Dan jangan lupa untuk hubungi call center HCI di bawah ini atau sosial media Hope Channel Indonesia. Oke, Mungkin kita langsung aja gak sih ke dalam ceritanya? mau. Aku udah kepo banget soalnya. Bener banget. Siapa dulu nih yang baca? Aku dulu deh. Tapi ada yang kita lupa loh. apa emang itu? Teman di rumah kan belum punya bukunya kan? Nah, untuk teman-teman Cornerstone di rumah yang belum punya bukunya, kita bisa sama-sama buka Alkitab kita ya, terdapat di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan juga pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca sekarang. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya.
Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus padanya, "Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Wow, jadi Serem banget. serem banget benar. Iya kan? Dan aku jadi paham maksud Kak Dea kenapa cerita ini sama kayak kisah aku tadi. Ternyata ini ceritanya tentang apa ya? Nah, jadi sebenarnya itu tuh tentang orang-orang dulu tuh yang dimana mereka tuh gaya hidupnya tuh mereka sangat peduli satu sama lain kan. Contohnya kayak jemaat mula-mula itu mereka kayak harta mereka itu juga milik orang lain juga. Jadi mereka sharing jual gitu harta, ya. Keren jadi banget dong. iya, jadi kayak rasa kebersamaannya tinggi banget loh, mereka kompak banget. Jadi misalnya ada yang jual hartanya, terus hasilnya kita dibagi-bagi gitu. Jadi nggak ada yang merasa kekurangan. Ada loh contohnya misalnya ada Barnabas, dia menjual ladangnya dan juga dibagi-bagiin juga. Tapi ya ada juga seperti Ananias dan Safira ini, gimana tadi ya? Oh, aku tahu. Dan sayangnya Ananias dan Safira ini walaupun menjual tanahnya, ternyata mereka mendustai Roh Kudus dan mendustai Allah ya. Ternyata mereka menyimpan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadinya mereka dapat Ya, itulah. mereka akhirnya mati di tempat atau putus nyawa. Iya. Sedih banget tapi ya. Sedih banget, tapi ya itulah mungkin konsekuensi dari dari apa yang kita lakuin. Aku jadi takut deh guys bohong. Aku nggak lagi-lagi dia bohong. Jangan bohong lagi berarti ya. Tapi Nggak kalian akan. makin penasaran gak sih dengan ceritanya? Penasaran banget. Aku makin penasaran. Iya kan? Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih segmen dari Profesor Connor dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Menurut laporan School Library Journal pada tanggal 10 Maret 2008, ternyata 95% siswa SMA mengaku pernah menyontek selama masa sekolah. Mulai dari membiarkan teman menyalin PR, sampai curang saat ujian. Donald McCabe, seorang profesor bisnis dari Rutgers, yang sudah meneliti kecurangan selama 18 tahun di kampus dan 6 tahun di SMA, menemukan bahwa 64% siswa mengaku pernah melakukan kecurangan serius, seperti menyalin jawaban, membantu teman curang, atau memakai catatan kecil saat ujian. Nah, dengar ya adik-adik, kita harus berani jujur, pegang integritas, dan bangga sama usaha sendiri, oke? Kembali lagi ke Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, bersama kita sekarang udah ada Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom semuanya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Gimana kabarnya pendeta? Tumben ditanya nih, luar biasa. Ya amin. Oh, puji Tuhan. Nih pendeta, kita udah diskusi nih tentang pelajaran keempat berjudul Meninggal Karena Uang. Meninggal karena uang. Dengan ayat inti Kisah Para Rasul 5 ayat 1-2. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, pendeta, karena tadi kita udah bahas tentang pelajaran keempat ini dan kita juga udah gimana ya? Kita udah tahu banget ya. Tahu. Tapi kita tuh masih kepo banget nih pendeta. Bener Dan kita udah punya rasa semangat untuk bertanya-tanya ke pendeta. Boleh ya pendeta? Kita mau nanya. Boleh. Mulai dari siapa nih? Boleh dari aku dulu deh. Boleh banget.
Kalau nggak salah di dalam cerita di pelajaran kita, pendeta kan dibilang bahwa jemaat mula-mula itu dibilangnya kompak, rukun. Kenapa bisa begitu, pendeta? Oke. Itu aja ya berarti ya? Oh, itu aja dong. Ringan aja. Oke, baik. Jadi kita mau belajar dari satu pelajaran tentang sebenarnya ceritanya ada banyak gitu ya kalau di dalam ceritanya. Bahkan apa sih yang buat jemaat mula-mula itu kompak? Emang jemaat zaman sekarang nggak kompak ya? Kompak juga. Oh, kompak juga, tapi lebih kompak zaman dulu berarti ya? Iya. Iya. Maka ternyata yang membedakan antara zaman dulu dan zaman sekarang adalah bahwa mereka ini merasa bahwa mereka itu telah diberkati, maka mereka pun juga tidak memikirkan akan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya contohnya ada di sini takut kekurangan uang, Takut sih, Takut, jujur. kayaknya takut semua. takut ya, pendeta. takut semua ya. Nah, tapi bedanya adalah orang zaman dulu itu mereka nggak takut sama sekali. Kalau misalnya uang mereka meskipun contohnya tinggal sedikit, contoh untuk satu kali makan gitu, tapi ada yang lebih membutuhkan orang lain. Nah, maka jemaat mula-mula mereka mengutamakan keselamatan jiwa orang lain terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa salah satu hal yang membedakannya adalah mereka punya kedermawanan. Ya, orang dermawan kan berarti dia rela berkorban, besar hati gitu ya. Maka itu semua dapat didapati semuanya itu kalau misalnya orang tersebut tercurah oleh karena Roh Kudus. Nah, ini dia. Jadi yang membedakan adalah orang zaman dulu sama pendeta nggak tahu yang mau bilang zaman sekarang atau zaman ke depannya ya. Tapi pada akhirnya adalah yang membedakan baik atau tidaknya adalah daripada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau nggak ada Roh Kudus ya berarti orang itu akan mikir diri sendiri dong, egonya Ya, gitu dong, ya egonya. kan? Bener banget. Apa sih yang jadi kebutuhan saya, bukan apa sih yang dibutuhin orang lain gitu. Nah, mungkin itu untuk menjawab. Sudah terjawab, Kak Sam? Sudah terjawab banget. Nah, sekarang aku nih pendeta. Aku belum terjawab soalnya. Jadi pendeta, apa yang aku penasaran itu sebenarnya kalau kita kulik lagi dari cerita Ananias dan Safira, apa yang menjadi kesalahan mereka pendeta? Sebenarnya mereka ini menahan uang atau mereka berbohong, sama yang kayak pengalaman aku pendeta. Oke, ya ini satu pengalaman menarik ya. Ada yang pernah bohong? Ada yang pernah nggak bohong di sini? Kalau bohong sama hidup pasti Pasti pernah kan, nggak mungkin nggak bohong gitu ya. Tapi yang membedakan di sini apa sih yang jadi kesalahan fatal? Gitu lah, kesalahan fatal daripada Ananias dan juga Safira. Ingat di pelajaran kita bahwa Ananias dan juga Safira mereka istilahnya bernazar gitu ya. Kalau misalnya tanah ini kejual, maka tanah itu akan diserahkan kepada kepada rasul-rasul dalam pelayanannya. Nah, ternyata itu reaksi spontan mereka. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi ternyata hari berganti hari, mereka mikir lagi, aduh, kayaknya salah nih. Ya, kayaknya salah nih apa yang mereka ngomongin. Ya, karena apa yang sudah dikatakan untuk pekerjaan Tuhan, maka jangan ditarik. Nah, gitu ya. Kayak contohnya ya, ada beberapa teman-teman pendeta pun juga katakan, aduh, kalau saya sembuh, ya, saya akan kerja di ladang Tuhan. Kalau saya sembuh, nanti saya mau bantu orang lain gitu ya. Tapi ujung-ujungnya, ya bohong sama diri sendiri gitu, bohong sama diri sendiri. Nah, begitu juga dengan Ananias dan juga Safira. Yang tadinya mereka sudah berjanji, mereka sudah bernazar bahwa apapun hasil daripada keuntungan penjualan tanah itu akan menjadi bagian daripada, kalau istilah sekarang adalah bagian daripada gereja, pekerjaan pelayanan, maka mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri. Udahlah, nggak usah lah, kita kasih segini aja lah, sisanya ya yang laba besarnya kita bawa pulang aja untuk diri kita. Maka inilah yang mendasari bahwa ternyata kesalahan Ananias dan juga Safira adalah ketamakannya mereka. Nah, jadi ternyata teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada, ternyata nggak boleh juga kita tamak gitu ya. Iya sih. Ya kalau misalnya ada yang contohnya beberapa pun yang ada pada kita, ya cukupkanlah semuanya dengan itu. Oke, pendeta. Jadi Masih aku udah kurang tahu. nih? Aku udah paham banget pendeta. Terjawab berarti ya, Ayas? Iya, udah terjawab banget. Jadi kayak kesalahan Ananias dan Safira itu terletak di ketamakan mereka sebagai manusia ya pendeta. Mungkin Betul mereka sekali. mengejar harta duniawi. Oke, next siapa? Mau bertanya, Kak Dea?
Oke, aku mau tanya nih Pak Pendeta. Dari pelajaran kita ini tadi kan kita udah belajar tentang Ananias dan Safira yang udah serakah, tamak. Nah, kita kan anak-anak remaja sekarang nih. Apa sih pelajaran yang kita bisa ambil untuk kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, ya, pelajaran apa ya kalau belum bilang ya? Banyak sebenarnya pelajarannya. Banyak sih ya. Banyak banget ya, tapi kalau mau diambil satu kesimpulan yang penting untuk anak remaja-remaja usia kalian pada saat ini adalah kekompakan itu bisa didapatkan kalau misalnya punya satu tujuan yang sama. Nah, kayak contohnya tujuannya kalian selesai sekolah mau kemana? Mau sukses. Mau sukses, mau kuliah kan maksudnya kan, mau kuliah toh. Ya pasti kan akan kerjasama, belajar sama-sama, semuanya sama-sama gitu. Bahkan kalau bisa mengukir kenangan yang bagus bersama-sama dengan teman-teman. Nah, begitu juga dengan iman kerohanian kita. Ya, jadi kalau misalnya kita pun juga bekerja sama, mencapai satu tujuan sama-sama, kompak, maka orang-orang pun akan lihat, ternyata ini loh anak-anak Tuhan gitu ya. Gak akan lihat bahwa, oh ini loh anak-anak setan kan, gak gitu maksudnya ya. Gak gitu juga. Serem juga kalau bilang kayak gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya semuanya itu bisa terjalin, bisa berjalan dengan baik apabila para remaja pun juga, Cornerstone dimanapun kita berada, kita dapat menjaga akan diri kita. Terlebih khusus dalam janji kita kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan pun sendiri benci yang namanya kepura-puraan atau kepalsuan. Ya, jadi kalau misal contohnya kita janji sama temen nih, ayo kita mau belajar gitu. Tapi nanti deh bentar ya, jam segini deh. Habis itu ditanya, gimana udah OTW belum? Iya udah OTW, padahal masih di rumah gitu kan. Kita sering banget sih tapi kalau anak muda remaja kayak sering gitu. Ngaret. Apalagi Ayas. Nah, ternyata dari hal-hal kecil kayak gitu, ya hal-hal kecil seperti itulah yang membangun akan karakter diri kita mencapai akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi nyata dari kecil itu pun juga jangan disepelekan gitu ya. Karena kalau misalnya contohnya nanti kita akan dihadapi seperti masalah Ananias dan juga Safira, maka kita pun juga akan jatuh kalau misalnya kita nggak setia dari perkara yang kecil. Oke, terima kasih Pendeta, sudah terjawab ya kita bertiga. Udah pertanyaannya. terjawab banget. Dan ya, kita udah ngerti banget nih Pendeta. Makasih ya Pendeta. Terima kasih ya Pendeta ilmunya. Sama-sama. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pendapat teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Nama saya Clary Arnold Siombing, kelas 11 dari SMA Makarios. Halo, perkenalkan nama aku Kris Hana Rosi Hotang dari kelas 11 dari Sekolah Makarios. Perkenalkan, nama saya Karisa Florenza Isabel Warol, saya kelas 10 dari Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama saya Janet dari kelas 11 Sekolah Makarios. Kebenaran akan selalu menjadi kebiasaan yang terbaik. Ya. Menurutku, iya. Menurut saya, iya. Iya. Jika kamu ingin berhasil dalam hidup, terkadang kamu harus menjadi tidak jujur. Menurut aku, tidak. Menurut saya, tidak. Menurut saya, tidak. Enggak. Atlet yang kedapatan curang harus dihukum dengan berat. Menurut saya, iya. Menurut saya, iya. Iya. Menurutku, iya. Dan kejujuran mendapat tubuhnya, iya. Tidak. Menurutku, iya. Menurut saya, iya. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi baru aja kita mendengarkan pendapat dari teman-teman sekalian. Dan gak afdol kalau kita yang di studio ini gak memberikan pendapat
kita. Jadi langsung aja kita tanya Pendeta Andreas. Bener banget. Pendapat kita bersama ya, bukan Oh, pendapat kita bersama. biasanya. Oh, aku kira pendapat Dimulai dari pendeta lebih pendeta, valid iya. kayak. Oh iya, setuju banget. Aku setuju sama dua bestie aku. Ntar kami setuju kok sama pendapat pendeta. Kita mau pendapat tuh berarti dong. Oke, coba. Pendeta katanya setuju banget. Oh, setuju. Langsung tanyain Kak Coba Sen. menurut pendeta nih, jika kamu ingin berhasil dalam hidup, terkadang kamu harus menjadi tidak jujur. Tidak setuju. Tidak setuju Oke. langsung. Iya Sangat dong. sigap pendeta. Kenapa pendeta? Nah, setuju dong. Kalau misalnya mau berhasil dalam hidup, ya harus jujur. Kalau nggak jujur, memang awalnya manis, tapi nanti jadi pahit. Asik. Yang kedua nih pendeta. Ah. Pernyataan yang kedua. Yang kedua itu Kejujuran. ya, pendeta yang tanya kalian ya. Iya, Pendeta yang sekarang tanya kita. kalian. Boleh Kedua banget. itu kejujuran mendapat upahnya. Nah, setuju atau enggak nih? Antara setuju dan tidak setuju. Aku kenapa? setuju. 50-50. Iya Kok benar. jadi 50-50 sih? Karena pendeta, kalau kejujuran mendapat upahnya itu lebih ke arah kalau kita jujur kita mengharapkan suatu upah. Ya nggak sih pendeta? Oh, iya. Konteksnya. Oke. Dan yang menurut kita yang benar itu Yang- kejujuran yang tanpa upah. Upah, Jadi iya. dilakukan dengan ikhlas, hati yang ikhlas. Sama. Aku sebenarnya setuju sih, Oh, karena setuju. kalau kita mikir yang gak ada upahnya nanti kayak yaudahlah bohong aja. Tapi kita nggak boleh berharap sama upahnya itu sih. Oke. Tapi kayaknya dari mukanya pendeta kayak kata lain ini, pendapat kejujuran mendapat upahnya. itu kan pendapat kalian. Jadi kalau pendeta tanya ke kalian. Oh gitu ya pendeta. Begitu. Jadi diterima semua pendapat. Diterima. Terima banget. Nah karena pendapat udah, pertanyaan udah, pelajaran juga udah. Sekarang kita mau ngapain guys? Kita mau nanya kesimpulan dari Pak Pendeta dari pelajaran kita pada hari ini. Oke, menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang keempat. Ada salah satu pelajaran di mana jemaat mula-mula dan juga bagaimana kondisi Ananias dan juga Safira. Bagaimana kehidupan kita di generasi muda yang pada saat ini sedang bergumul dalam kehidupan kita semua. Tapi perlu kita lihat bahwa ternyata untuk mencapai satu keutuhan di dalam Tuhan, kita pun juga harus punya kekompakan di dalam iman. Maka dalam kekompakan dalam iman, kita pun juga harus memiliki satu hubungan yang baik, satu hubungan yang terjalin sehari-hari dengan Roh Kudus sebagai perantara kita kepada Tuhan. Maka daripada itu, teman-teman remaja dimanapun kita berada, ingatlah bahwa kejujuran itu mahal. Ya, bukan hanya mahal, tapi itu pun juga menjadi modal kita menjadi pelayan pekabar kepada orang-orang di sekitar kita, terlebih khusus di masa-masa muda kita, generasi muda kita pada saat ini. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan saat ini, mau kapan lagi? Amin. Terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Nah, mungkin pendeta biar kita nggak kayak Safira dan Ananias, maksudnya kayak biar nggak ada hal duniawi Bener banget. yang menghalangi kita ke lebih berserah kepada Tuhan. Pendeta mungkin bisa doain kita semua yang menonton dan juga kami di sini. Oke, boleh kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pelajaran yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami semua, Cornerstone, dimanapun kami berada. Oleh karena pelajaran ini mengingatkan kami untuk dapat memiliki satu kesatuan di dalam Tuhan, bahkan selalu mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kami, bahkan pun juga kami diajar untuk dapat jujur, serta tidak memikirkan akan diri kami sendiri, tapi kami juga dapat melihat pekerjaan Tuhan lebih luas lagi, menjangkau setiap jiwa-jiwa di dalam lingkungan kami masing-masing. Ajarlah kami Bapa untuk dapat memiliki kerendahan hati dan tolong menolong, sehingga kami pun juga dapat menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih banyak ya Allah Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, semoga kita bisa lebih mengerti lagi ya pelajaran kita hari ini. Jangan kita berbohong-bohong lagi kan. Kayak Bener tadi yang banget. Ayas di awal. Ya, Aku jangan janji berbohong kalau lagi guys, keburu. aku akan berubah. Iya. Nah, semoga teman-teman di rumah juga paham ya tentang pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.